kami persilahkan kepada semua peserta, mungkin bisa menunjuk tangan. Ya, dari Walubi, Esther Setiawati, silakan di-unmute. Lanjut nanti Weneke dari Cilegon nih nanti ya. Weneke dari Cilegon. Wineke dari Cilegon. Giliran kedua Weneke dari Cilegon. Ya. Selamat siang menjelang sore. Saya dengan Ibu Esther Setiawati dari Walubi. Pertama-tama, kami dari Walubi ingin menyampaikan penghargaan, appreciate yang setinggi-tingginya kepada Menteri Agama Gus Kholir, khususnya juga kepada Gus Soleh. Kami tidak ingin bertanya apa-apa, kami hanya ingin menyampaikan sedikit, mungkin sebagai bahan acuan, bahwa beragama dengan kejujuran, di mana kejujuran itu ada dalam keheningan dan kebeningan hati, pastinya akan menemukan kedamaian, sehingga kelak kemudian akan tercipta persaudaraan dalam agama antar sesama manusia yang kemudian akan menjadi contoh yang sangat baik bagi penghayatan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai ini. Demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibunda Esther Setiawati. Kemudian Pak siapa tadi? Frans Kepantau. Oh ya, silakan. Weneke dulu Pak Wen. Wineke Pantau, silakan. Ya, selamat siang. Yang saya hormati mulai dari CEO sampai pengurus dan yang para hadirin, Ibu, Bapak maupun saudara-saudari. Ya, terima kasih waktu saya disediakan. Saya hanya sedikit statement karena saya hanya seorang praktisi yang sering melakukan Perber SKB 2 Menteri nomor 8, 9 tahun 2006. Saya tinggal di kota Cilegon dan hampir 35 tahun saya menetap. Mudah-mudahan terus dikasih umur panjang ya. Dan saya mengalami semua interaksi secara real ya. Kami umat Kristiani di sini sudah melakukan permohonan izin pendirian untuk gereja. Nah, ini sudah bertahun-tahun mulai dari SKB tahun 2069 dan diperbarui tahun 2006, namanya sekarang bisa dikenal SKB 2 Menteri, nomor 8 dan nomor 9, Menteri Dalam Negeri dan Agama. Nah, real yang kami nyata, saya ini men-short saya untuk subtema A ya, subtema A, yaitu mengenai sub A tadi mengatakan Menak siap membantu pengurusan rumah ibadah yang dipersulit. Jadi saya kontennya di situ ya. Suara saya juga bagus nggak nih? Bagus sudah. Oke, puji Tuhan. Nah, jadi sudah bertahun-tahun kami melakukan itu selalu mentah. Tadi sudah dikatakan narasumber mengenai birokrasi yang berbelit-belit naik turun. Kita sudah ngalami. Bertahun-tahun kita alami, mentah juga. Karena yang paling penting semua dari menteri berganti menteri, yang paling pokok inti adalah implementasi. Itu yang real. Implementasi atau subjek real kita, subjek grassroots yang ada, yang kita melakukan kebaktian gereja di kota Cilegon ini, terus terang, jujur ya saya katakan, amat sangat sulit. Amat sangat sulit. Jangankan ibadah untuk secara umum. Kadang-kadang kita melakukan, misalnya nih, kalau ada yang meninggal ya, kalau di kita kan ibadah penghiburan, kalau di Islam tahlilan ya. Nah ini kita ibadah penghiburan aja, wah kadang-kadang suka merasa tidak boleh. Padahal tahlilan lah, kan itu cuma sehari dalam bertahun-tahun ya, karena kan punya orang tua atau keluarga kan cuma satu kali mati, nggak terus-terusan, nggak tiap hari Minggu atau hari berhari-hari. Nah ini sulit. Nah di sini saya kembali kepada konteks subtema tadi yang A, yang pemerintah akan membantu hal yang dipersulit. Saya masuk lagi ke short dalam adalah implementasi.
implementasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Menteri Agama. Karena semua dari tahun 69, timbul lagi SKB 2 Menteri tahun 2006, atau ujung-ujungnya itu semua pasal 14 butir A dan B itu karet semua. Pasal 14 A dan B itu karet yang menyatakan 60 dari penduduk sekitar yang bukan rumah ibadah dan 90 umat. Terus terang, kota Cilegon itu bukan 90 lagi, sudah ribuan. Sudah beribu. Mungkin menurut saya pernah data waktu itu. Kebetulan saya juga ini ada di BKSG ya, Badan Gereja-Gereja Kota Cilegon, dan saya ketua perizinan. Nah, kami punya, oke saya coba ini ya, jelasin ya, referensi sedikit. BKSG ini mempunyai suatu inisiasi, punya tempat yang akan membuat 4 gereja. Dan itu akan bergantian semua denominasi gereja. BKSG Kota Cilegon itu ada 26 denominasi gereja. Jadi campur ya, dari Protestan tadi. 26 denominasi gereja, dari yang besar maupun yang kecil. Nah, di sini kita membuat unity ide, untuk ada satu area lokasi, dan kami sudah punya tempat. Dan ini amat sangat berat, amat sangat susah. Berganti-ganti tahun, mungkin kita waktu itu masih di bawah Jawa Barat ya. Waktu itu keluar peraturan tahun 1970, waktu itu nggak salah GH Sampurna, waktu itu bupatinya. Sampai sekarang, dan sekarang kita Kota Cilegon menjadi independen. Sehingga menjadi kota madya dari zaman beberapa wali kota. Nah ini kita selalu tidak gampang, amat sangat susah. Dan pernah satu tempat gereja kecil ya, Bethel, pendetanya Pak Paul. Itu dia sudah ada dari warganya 60, 90. Toh itu juga mentah. Nah ini jadi maksud saya kembali kepada inti tadi Supa, untuk Menteri ya, tolonglah implementasi, bukan ayat-ayat yang apa yang kita buat untuk SKB lah, muncul SKB apalah. Menurut saya semua itu baik, tapi implementasi yang paling baik, karena itu akan memberikan real dari subjek root pembangunan gereja. Contoh, kejadian kasus di kampung saya waktu di Minahasa beberapa tahun yang lalu, di Luntung nggak salah, itu kan musyawarah, ya, domel warga. Akhirnya itu jadi masjid. Saya punya data, dan saya dari Cilegon, saya kasih statement dukung itu jadi, karena saya merasa saya adalah warga Indonesia, saya citizen warga Indonesia. Nah, kami yang ada di Kota Cilegon ini, tolonglah. Apakah harus saya berganti generasi baru ada gereja? Apakah terusnya tidak ada? Nah, ini pertanyaan saya. Jadi pasal-pasal itu karet. Yang penting adalah implementasi. Pelaksanaannya ke bawah, realnya. Tolonglah dari Menteri Agama langsung turun. Karena wali kota harusnya ada ayat di pemerintahan atau di FKUB. Bila mana kota atau kabupaten tidak ada tempat ibadah, seharusnya wali kota wajib menyediakan tempat ibadah. Tadi seperti dikatakan narasumber. Itu ada poin-poin yang seperti mengatakan itu. Nah ini sampai selama-lama, saya terus terang, kalau saya pribadi 35 tahun, belum senior saya. Ada yang udah 40 tahun, 45 tahun hidup di Kota Cilegon, sampai sudah ke Yerusalem baru. Mungkin kalau lihat dia lihat ke bawah, sampai sekarang Kota Cilegon tidak ada tempat ibadah untuk kaum Nasrani. Nah inilah, saya amat sangat hormati dengan Gus Soleh yang sudah berinisiasi untuk kita berbahas, berbagi, sharing, ya kan, secara jujur ya, secara real. Jadi tidak ada subjek real root ya. Jadi kalau kita subjek real root, kita terbuka, tidak ada yang kita simpan, kita harus open ya, open segala pun open minded ya, open government-nya, wali kotanya, masyarakatnya. Nah kita kan membangun masyarakat madani, Indonesia akan maju nih. Saya sudah sangat bagus menteri-menterinya, pemerintahannya, Indonesia akan menjadi negara yang maju. Terima kasih, saya nggak mau panjang-panjang. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Amin. Silakan Pak Muhammad Irianto. Yang berikutnya yang mau bertanya. Saya udah angkat tangan ini. Pak James Rockefeller. Ya silakan. Iya. Terima kasih Pak Di.
selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh peserta webinar dan para narasumber. Bil khusus ada sahabat saya Gus Soleh, lama nih 1 tahun nggak ketemu nih Soleh yang menggagas acara ini, dan juga tadi dari Bapak Kepala Badan Penelitian dan Agama tadi, Bapak Jamu Wahab, dan juga kita kehadiran tamu spesial, ada Kepala Kemenak Kupang yang nanti setelah ini tolong diberi jalan untuk beliau menyampaikan. Ada sesuatu lah dari Kepala Kemenak Kupang, Pak Yakobus, sudah hadir tadi. Saya nggak ingin bertanya apa-apa, karena tadi ada Pak Panto sudah memberi sermon yang begitu panjang, maka saya yang Muslim ini akan memberi tausiah yang tidak terlalu panjang, karena sudah mau waktu asar di Jakarta ya. Mengenai tadi ada, ini juga kesalahan dari kami yang Muslim yang agak kurang memberi toleransi kepada saudara-saudara kita yang Nasrani ya, untuk beribadah di tempat kita. Saya selaku perwakilan Muslim memohon maaf yang sebesar-besarnya kejadian itu, karena mereka sesungguhnya tidak paham apa yang ada di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, penggalannya aja yang saya baca ya. Maka zalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikian pula Allah menjadikan kita yang Muslim ini menjadikan umat yang moderat. Tawassuti ya. Moderat itu artinya proporsinya harus menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya yang sesuai. Dan mereka juga tidak paham tentang apa yang ada di dalam Suratul Rahman ayat 60 yang berbunyi hal jazal ihsani wal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Nah, betul yang tadi disampaikan Pak Panto tadi dari Cilegon, bahwa implementasi dari pasal SK itu yang kadang ada pemaksaan dak, mayoritarianisme dan sebagainya gitu, bertentangan. Maka saya berharap nih ya, supaya pasal-pasal karet yang ada di SKB tersebut itu entah dikaji lagi atau bahkan dicabut sekalian, tapi dengan beberapa catatan. Kalau misalkan dicabut, kepastian hukum itu harus tetap ada. Karena saya setuju dengan tadi yang disampaikan oleh saudara kita Romo Asun ya dari Walubi tadi, bahwa dan juga tadi dari Pak setelah Pak Arya tadi ya, dari Pak Arya tadi, kalau semua terlalu diakomodir, nah nanti repot sendiri jadinya. Dengan catatan bahwa NEC cuma memberi izin, ibaratnya cuma kayak ya silahkan Anda dirikan rumah ibadah, tetapi ya jalankanlah sendiri sesuai dengan apa yang ada. Jangan bentuk dengan persyaratan-persyaratan yang lumayan belibet itu tadi. Itu sangat bertentangan dengan apa yang tadi telah kita sampaikan di Al-Quran tadi. Nah, kemudian juga mengenai tanggapan saya, sebelum saya beri jalan kepada Pak Kepala Kemenak Kupang, yang mohon banget ini sekali lagi diberi jalan untuk menyampaikan ada sesuatu yang mau beliau sampaikan, Pak Yakobus, ya. Itu, saya setuju dan sangat mendukung bahwa Candi Borobudur itu dijadikan objek tempat ibadah agama Buddha sedunia. Meskipun Buddha itu bukan lahir di Indonesia tapi lahir di India, tidak apa gitu ya. Nah, saya juga di sini juga mohon doa supaya mewakili tadi yang dari agama Hindu tadi Pak Made mendoakan supaya Candi Prambanan juga mendapat perlakuan serupa seperti Candi Borobudur, dijadikan objek ibadah umat Hindu se-Jawa barangkali ya. Kalau bisa se-Indonesia alhamdulillah, kalau bisa se-Jawa juga alhamdulillah. Dan saya juga mohon doa restu dari teman-teman semua supaya cita-cita dari guru kami, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Andre Gruta, Kiai Haji Nasr Umar, menjadikan Masjid Istiqlal itu sebagai Islam moderat dunia itu wujud. Mohon doa restu dari teman-teman semuanya. Saya cuma ingin menyampaikan pertanyaan pada seluruh narasumber, karena tadi Pak Toto menyinggung masalah jilbab, karena beberapa hari yang lalu itu saya hadir dalam webinar yang membahas masalah jilbab di Sumatera Barat itu. Dan kebetulan ada rekan kita, Pak Romo Beni Susetio, itu mengusulkan supaya
Kenapa kita nggak menghidupkan kembali namanya PMP? Pendidikan moral Pancasila. Maka rekan-rekan di sini setuju nggak supaya, karena tadi Pak Lee tadi mengadres masalah pendidikan, setuju nggak bahwa pendidikan moral Pancasila yang di dalamnya termuat apa tadi itu yang dalam agama kami, agama Islam itu disebut ada tasamuh, toleransi antar umat beragama, atau tasamuhil muamalah, bukan ke dalam pendidikan. Dan saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Cim. Kemudian yang berikutnya, tadi ada permintaan kepada Gus Soleh, apakah boleh dari Kepala Agama Kupang yang ya, Bapak silakan. Ardi, mudah-mudahan suara saya didengar ya. Yakobus. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami di NTT punya satu salam lagi, salve. Salve itu dari Katolik. Oh ya. Om nama mudanya salam kebajikan. Pertama sekali saya menyampaikan kegembiraan bisa ada dalam forum ini. Terima kasih Gus Soleh sudah memasukkan saya dalam episode yang ke-23 ini. Kebetulan saya mendaftar di tanggal 3 Februari. Jadi diskusi 23, saya masuk di tanggal 32. Baik, saya mau mengatakan begini, di Kota Kupang ini termasuk satu kota dengan tingkat toleransi beragama yang sangat tinggi. Beberapa kali mendapat Harmony Award dari Kementerian Agama berturut-turut. Di Kota Kupang, umat Buddha itu sebetulnya sedikit sekali. Tapi mereka diberi kesempatan untuk membangun satu wihara dan sekarang sedang dibangun. Kalau kita menggunakan PBM itu sama sekali tidak bisa memenuhi persyaratan itu. Tetapi pemerintah Kota Kupang fasilitasi. Jadi untuk kelompok agama yang jumlahnya tidak memenuhi syarat di PBM, itu difasilitasi oleh pemerintah Kota Kupang, dan sekarang untuk umat Buddha itu sedang dibangun satu wihara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada soal sebetulnya. Ketika orang-orang dengan budaya dan agama lain datang tinggal bersama dengan kita dalam satu skop wilayah, kita tidak persoalkan. Tadi disebut di Indonesia Timur dengan mayoritas Kristen, Indonesia Barat dengan mayoritas Muslim. Orang-orang dari Indonesia Timur datang tinggal di Indonesia Barat, tidak ada soal. Begitupun sebaliknya. Tetapi ketika orang yang datang itu mau membangun rumah ibadat untuk beribadat, itu jadi soal. Itu jadi soal. Apa sebetulnya? Jadi sebetulnya kita sepanjang selama ini itu berkutat dengan tiga hal. Kita berupaya untuk membangun kesadaran, menciptakan perilaku, dan membangun struktur. Kalau kita punya pemahaman agama yang baik dan benar, agama cinta damai, pasti perilaku kita itu juga penuh dengan kedamaian. Tetapi memang kadang-kadang soal laku itu tidak selalu keluar dari pemahaman yang baik. Hubungan sosial juga mempengaruhi. Karena itu kita membutuhkan struktur. Di sini Kementerian Agama sebetulnya punya peran penting. FKB juga punya peran penting dengan berbagai aturan yang mengatur perilaku itu. Saya mau stressing tadi mudah-mudahan Pak Ustadz Abdul Jamil masih ada di sini. Menteri kita yang baru sebetulnya menurut saya kalau menggunakan agama sebagai inspirasi itu bukan baru. Kemudian soal moderasi beragama itu juga bukan baru. Tapi satu hal yang diangkat kemarin waktu hari ulang tahun Kementerian Agama di tanggal 3 Januari, itu Menteri berbicara tentang persaudaraan kemanusiaan. Persaudaraan kemanusiaan. Saya pikir ini satu hal yang baru yang perlu dielaborasi di grup ini. Paling tidak, kalau kita mengatakan kita bersaudara, itu ada tiga hal. Pertama itu kita harus punya keharusan untuk berbagi. Yang kedua kewajiban untuk peduli, dan yang ketiga itu kita membangun harapan.
kita berharap bahwa FKUB dan Kementerian Agama melalui forum ini didorong untuk menjadi wadah pertemuan umat beragama, di mana Kementerian Agama dan FKUB itu sebetulnya juga mendorong. Kalau syarat dalam PBM tadi 60-70 tidak terpenuhi, mungkin Kementerian Agama dengan strukturnya, FKUB dengan strukturnya, mendorong umat setempat untuk memberikan dukungan bagi pembangunan rumah ibadat bagi umat-umat minoritas. Barangkali itu saja beberapa hal yang saya share, dan itu tidak soal karena kami di NTT di Kementerian Agama itu di Kota Kupang itu dimungkinkan untuk umat Buddha yang relatif sangat sedikit, tapi toh bisa membangun sebuah wihara. Saya pikir ini dari contoh yang baik untuk di tempat-tempat lain kalau pemerintah dan juga Kementerian memberikan support yang positif untuk ini. Itu saja beberapa sharing yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Muardi, moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yakobus Peterden dari Kupang. Itu sangat bagus idenya, yaitu apabila suatu umat beragama minoritas, katakanlah begitu, maka Menteri Agama dengan strukturnya dan juga FKUB membantu untuk mendapatkan terpenuhnya syarat-syarat mendirikan rumah ibadat tadi. Contohnya saja seperti di Kupang, umat Buddha yang jumlahnya sangat sedikit, tapi difasilitasi oleh Wali Kota Kupang untuk membangun wihara di sana. Ini mungkin bisa dijadikan contoh kasus untuk Cilegon tadi yang sudah berpuluh tahun, bahkan sejak merdeka tidak punya gereja. Sungguh sangat prihatin. Kalau suatu kota tidak ada gereja itu sangat prihatin, padahal dekat dengan Gosola itu. Ya, terima kasih kepada para peserta yang lain. Kalau ingin menyampaikan pertanyaan. Mohon izin, Pak. Saya ingin bertanya. Antonius. Mohon izin. Mohon izin. Ya, silakan. Antonius Sawang. Nanti Pak Kuanjan belakangan ya. Ya, terima kasih Pak Muhardi dan Gus Soleh yang sudah mengizinkan saya masuk ke dalam grup lintas agama ini, lintas iman. Saya dari Gereja Kristen Muria Indonesia, tepatnya di Kecamatan Suru, Jawa Tengah, Kabupaten Semarang. Gereja kami sudah berdiri, gereja Tuhan ini sudah berdiri sekitar 40 sampai 41 tahun. Dengan masyarakat sekitar sudah terjalin komunikasi yang sangat bagus dan sangat baik, tidak ada halangan. Dan dengan tokoh ulama, para haji, kiai pun juga bagus, desa setempat, dusun setempat pun juga bagus. Hanya kendala kami adalah ketika mengurus administrasi sama seperti Pak siapa tadi yang dari Cilegon, kami itu mengalami kendala dalam pengurusan surat sertifikat, dan itu terasa sangat sulit. Kami dibantu dari desa, tapi kami mentoknya di kecamatan. Nah, sebenarnya kami sudah berusaha banyak hal yang kami lakukan, tapi masih mentok juga. Nah, ini pertanyaan saya tadi sangat senang sekali tadi penjelasan dari narasumber-narasumber yang sangat menjelaskan bahwa yang dibutuhkan kami adalah implementasi praktis bagaimana ketika kami mengurus sesuatu itu dengan sudah sesuai dengan persyaratan yang lengkap, tapi bagaimana bisa kami juga mendapat urus dan perizinan itu juga dengan mudah dan dibantu gitu loh Pak. Ini nih yang menjadi kendala kami di daerah, khususnya kalau di daerah ya Pak ya. Sama seperti yang tadi saya dengar tadi, sangat bagus sekali penjelasannya, hanya bagaimana kalau implementasi praktisnya ketika kami yang di daerah itu kan tidak kejangkau di pusat, begitu Pak. Begitu Pak Muhardi. Terima kasih Pak Antonius Sawang. Kemudian berikutnya Cuan Jen. Baik. Terima kasih Pak Muhardi, yang saya hormati Gus Soleh. Suara saya jelas terdengar? Terdengar bagus. Baik, terima kasih. Gini ya, Bapak-Bapak yang hadir di sini, serta peserta yang lain, sayang sekali forum yang bagus ini tidak dihadiri oleh perwakilan pemerintah, mungkin dari Kemenak Pusat gitu ya. Karena ada banyak permasalahan yang mungkin harus didengar oleh pemerintah, seperti itu. Ada tadi Ustadz Jamal. Oh ya, oke Pak. Nah, saya sebagai perwakilan dari umat Konghucu, saya dari Bali gitu ya, perwakilan umat Konghucu,
Saya akan fokuskan pertanyaan kepada dua narasumber nih, terutama dari Jausan Adi Natali, dari Matakin atau Konghucu, dan Walubi yang tadi memaparkan. Nah, dari pemaparan awal itu, di mana Pak Adinata menyampaikan bahwa secara historis, kalau tadi banyak berbicara tentang perizinan tempat beribadah, tetapi umat Konghucu itu justru seperti kehilangan tempat ibadah, gitu loh. Dari historisnya gitu, karena historis sebelumnya itu kan ada tempat ibadahnya tentunya Konghucu di era Orde Lama. Setelah itu maaf aja langsung berubah dari kelenteng menjadi wihara seperti itu. Nah, tentunya saya sebagai umat agak bingung nanti ini karena keimanan saya Konghucu, tapi sederhananya gini, ada suatu kelenteng yang memang tidak ada unsur Budanya, tapi kok namanya wihara. Nah, bagaimana menyikapi ini? Terutama dari umat Konghucu dan umat Buddha gitu. Nah, pada prinsipnya kan ini awal kekisruhan ini kan terjadi di era Orde Baru ini. Posisinya siapa yang akan terhadap mengembalikan posisi ibadah itu? Ataukah mungkin bersama bijak gitu atau bagaimana? Demikian. Terima kasih, Bapak. Bung Chuan Yen, ada lagi yang menyusul ingin bertanya? Serui Papua. Medi Paulus ya? Ya. Silakan. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salve ya, betul ya, salve ya. Betul. Bukan salam ini. Saya pertajam saja ya, moderator kepada kami. Host Silakan, juga Pak. sudah membuka mic. Jam tentang SKB ini. SKB masih berlaku atau sudah dirubah ini? SKB tahun 2006 ini untuk agama mengulasnya. Singkat saja ya. Kita bisa bikin rekomendasi khusus webinar tentang SKB ini. Coba perjelas di pasal 14 ini. Poin 2B yang isinya dukungan masyarakat yang disahkan oleh lurah kepala desa setempat. Ini pasal karet sebenarnya. Bisa jadi orang yang intoleran tempat yang sudah sepakat pendirian rumah ibadah itu disahkan, tapi ada orang yang dari luar mengaku dan juga penduduk setempat menolak dan jumlah mereka lebih banyak. Bahaya. Jadi mungkin rekomendasi bahwa ini saja pasal ini kita rekomendasikan jangan dijadikan itu. Bisa ya, sepakat ya, supaya jangan terjadi pasal karet untuk ini, supaya FKUB di daerah setempat bisa bekerja. Kalau FKUB mau bekerja tapi masa banyak untuk mempersur SKUB, terpaksa FKUB mengikuti, karena ya gitu. Bisa ya, sepakat ya. Ini dari kami, salam sejahtera untuk kita semua. NKRI harga mati tetap bersatu, semangat. Semangat Pak Paulus dari Serui. Ada lagi yang menyusul di belakang Pak Paulus? Kalau Pak Frans akan menanggapi ya sebagai narasumber, saya persilakan Pak Frans. Ya, terima kasih moderator Pak Mohardi yang demikian masih sangat energetik. Apa yang disampaikan tadi sebenarnya beberapa orang sudah menyampaikan pengalamannya. Marilah teman-teman semua kita lihat keseluruhannya. Kalau hanya berbicara mengenai SKB teoritis, maka mereka yang tidak ada pengalaman dalam pelaksanaannya, dia katakan ya mungkin kalian tidak memenuhi persyaratan di dalamnya, bukan? Saya tadi sayang lupa tanyakan kepada Pak Wahab dari Menak. Beliau kan mengadakan penelitian. Apakah ada data yang menunjukkan
bagaimana perkembangan toleransi agama dalam hal ini pendirian rumah ibadah itu setelah SKB tahun 2006 itu diterbitkan. Apakah tambah baik? Apakah malah tambah tidak baik? Nah, ini kita harus berbicara dari data-data yang ada. Makanya kepada ya teman-teman yang pemuka agama di sini, saya himbau, tolong sampaikan pengalaman masing-masing supaya jangan dianggap sebagai itu hanya pribadi ya. Keluhan-keluhan pribadi nggak banyak artinya. Tetapi kalau ada data, bersama-sama, mungkin saya tidak tahu apakah lewat siapa, ya Gus Soleh yang super aktif ini mungkin nanti bisa aja jadi koordinator untuk melakukan sesuatu supaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sekarang benar-benar mengambil tindakan, bukan hanya menyodorkan teori SKB ini ada. Berarti kalau Anda tidak bisa memenuhi syarat, Anda tidak memperoleh izin. Dari tadi yang disampaikan, saya sudah membaca, sudah mendengarkan, berarti kita cukup banyak menghadapi halangan di daerah-daerah. Kenapa? Karena pemerintah daerah, pejabat-pejabat daerah mempunyai kepentingan tersendiri. Mereka bikin, dari tadi saya mendengar istilah karet. Ya, maklumlah negara kita masih banyak karetnya ya. Jadi pasal-pasal karet itu suka benar dipakai. Ini yang membahayakan kita dalam segala bidang loh, dalam segala bidang. Bagi saya tidak mengherankan bahwa di dalam urusan agama juga begitu, apalagi agama ya. Urusan yang bukan agama aja dikaretkan, apalagi ini. Jadi teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, cobalah ambillah kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan supaya ke depan kita bisa menyampaikan fakta-fakta bahwa telah terjadi ketidakadilan dan tidak memenuhi aturan. Jadi kalau hanya mengomong gitu tidak banyak artinya. Tetapi kalau kita mempunyai fakta-fakta dari pengalaman-pengalaman, alangkah baiknya. Mungkin dari gereja-gereja, dari wihara, dari apalagi lah semuanya yang ini berlaku untuk semua loh, untuk berlaku semua. Marilah kita bertindak secara fair di mana tadi dikatakan di Indonesia Timur ya kelompok saudara-saudara Muslim ya ada kesulitan, di Indonesia Barat saudara-saudara terutama Kristiani memperoleh kesulitan. Tadi ya Paulus ini dari Papua nih ya saya dari tadi sebenarnya perhatikan nggak, saya sendiri pribadi ya, mungkin saya agak lain pemikiran saya. Saya tadi siapa yang menyampaikan kemanusiaan itu Pak Kleiden ya, Pak Kleiden ya. Kita ini bisa bersatu di dalam kemanusiaan. Sadar atau tidak sadar, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sejak bertahun-tahun mau memberi sambutan, pakailah Assalamualaikum, kemudian ini semua agama. What is that? Apakah itu? Kenapa kita tidak memberikan salam kebangsaan? Salam kebangsaan Indonesia itu akan mencakup semuanya. Tadi saya perhatikan ada saudara kita yang agak kelabakan juga salam mengucapkan. Itu nggak baik. Saya tidak akan sampaikan itu. Dari hati itu yang penting. Salam kemanusiaan, salam kebangsaan Indonesia. Dengan demikian kita semua sepakat untuk menjadi orang Indonesia. Kita kan harus mencintai Indonesia lebih dari segalanya. Nah, ya di samping yang kita junjung ya di atas ya, masing-masing ya. Tetapi kalau kita terus membagi-bagi demikian, kita tanpa disadari, kita memisahkan diri dari yang lain. Satu persatu, tanpa disadari. Secara psikologis ini sangat mempengaruhi. Itu otak bawah sadar kita itu sudah merekam semuanya, sehingga nanti reaksi kita, udah gitu, nggak benar. Nah, ini udah kacau. Jadi ini yang saya himbau, moga-moga bisa dijadikan ya pikiran untuk dipertimbangkan. Ya, mari kita bicarakan dalam kesempatan lain. Ya, terima kasih. Mungkin Dr. Franz, itu ada pertanyaan dari Chuan Yen tadi mengenai kehilangan rumah ibadah, enteng menjadi wihara.
Bagaimana solusinya itu? Kehilangan ya. Dengan sengaja saya dari permulaan, karena saya bukan pemuka agama, tidak berani banyak bicara mengenai kehilangan ini dan itu. Saya agak tahu secara yang lain ya, bukan karena secara puluhan tahun saya sudah sering mendengar keluhan-keluhan. Nah, mengenai kehilangan dari Bapak dari Bali ya kalau nggak salah ya. Ya, Tuan Dian dari Bali. Ya, itu saya cukup tahu. Saya tidak mau bicarakan di sini. Tolong minta dia bicarakan sama saya. Tolong berikan nomor telepon saya, nggak apa-apa. Saya cukup tahu karena saya seperti dikatakan, saya berjuang sejak reformasi itu untuk penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk. Justru itu saya termasuk menghilangkan pelarangan Imlek itu kami perjuangkan ya, sama banyak sekali ya. Jadi saya tidak senang dengan diskriminasi terhadap siapapun, karena kita semua Indonesia. Kalau gitu sekaligus closing statement Dr. Franz. Ya, closing statement saya adalah, sekali lagi saya sangat hormati, oh ya saya minta maaf tadi saya lupa karena saya tertegun sama Pak Wahab yang bicarakan mengenai SKB ini kan. Lupa saya mengenai Borobudur kan. Borobudur ini diakui sebagai salah satu dari keajaiban dunia. Kenapa kita tidak manfaatkan untuk lebih, bukan hanya dari segi agama, tetapi dari juga jadikan tadi sudah disampaikan untuk menaikkan jumlah turis yang ke sini. Indonesia demikian indah, demikian banyak objek wisata, tetapi saya sejak bertahun-tahun geleng-geleng kepala. Kenapa jumlah turis ke Indonesia cuma setengah daripada Malaysia? Padahal Malaysia nggak ada apa-apa. Something is wrong dengan kita. Ya, kita harus membenahi diri. Kita ini bagus sekali, tapi kenapa orang nggak mau datang? Ya, jadi ini yang saya ingin sampaikan. Jadi kepada teman-teman semua, kembali lagi Pak Gus Soleh yang super dinamis, teruskan aja kerjaan yang baik. Tidak mungkin kita tiba-tiba mengubah begitu, tetapi harus konsisten. Kalau kita yakin itu benar, kita teruskan. Ajaklah teman-teman dari segala kelompok itu untuk membangun kebersamaan dalam kemanusiaan dan dalam kebangsaan Indonesia. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Franz. Mungkin narasumber berikutnya yang akan menanggapi. Ya, Pak Muhardi. Oh ya, silakan Pak Idamade. Baik, yang pertama saya akan membagikan pengalaman saya sebagai anggota FKUB di Jakarta Barat. Beberapa rumah ibadah kita rekomendasi untuk diberikan izin. Memang di lapangan itu ada kendala-kendala yang sedikit belum lengkap. Tapi kita pengurus FKUB dari 6 agama itu selalu memberikan solusi. Misalnya dia jumlah umatnya kurang 5 orang atau kurang 10 orang. Kami dari FKUB ikut membantu memberikan izin, rekomendasi, tanda tangan. Agar kenapa? Itu cuma kurang 5-10 orang. Untuk apa sih dengan 5-10 orang terus tidak diberikan izin untuk membuat rumah Tuhan? Kami selalu memberikan jalan. Dan lebih bijak untuk sama-sama saling mengisi di sana. Tidak harus kaku di sana misalnya. Jangan, ini kan kurang persyaratannya. Nggak boleh kita berikan rekomendasi untuk dibangun rumah ibadah. Nah, sedangkan kebutuhan umat di sana untuk memuja Tuhannya itu sangat penting dan memang butuh. Nah, itu maka yang perlu dibijaksanai seluruh pengurus FKUB yang menyadari diri bahwa oh iya kita berikan solusi. Jangan sampai kita sendiri yang mempersulit, anggota FKUB-nya yang mempersulit gitu. Tidak, kami pengalaman kami seperti itu yang kami jalankan, sehingga tidak ada masalah. Ada beberapa tempat ibadah, gereja, beberapa gereja kami rekomendasi dan sudah keluar izinnya dan semua senang hati, tidak ada merasa tersakiti, terzolimi. Teman-teman Muslim juga mensupport, teman-teman Buddha juga mensupport. Ya saling mengisi di sana.
begitu indahnya sebenarnya hidup ini kalau memang betul-betul saling bijak, jangan mengacu kepada peraturan yang sebenarnya masih bisa dibijaksanai, tidak harus kaku benar gitu, tidak harus oh ini aturannya nggak bisa. Nah kalau seperti itu cara berpikirnya kan bagaimana toleransinya itu akan bisa berjalan. Ini kan tidak untuk kepentingan bisnis, beda dengan membuat diskotik, beda dengan membuat spa. Kalau membuat spa dan diskotik ini cepat sekali dapat izin gitu. Ya kan itu aneh nanti penilaian masyarakat nanti aneh. Nah, kalau urusan hiburan paling cepat keluar izinnya, malah dipersilakan karena masalah ekonomi. Tapi tidak, ini harus betul-betul kalau untuk membuat rumah Tuhan di sana, untuk memuja, diberikan kemudahan, agak lebih fleksibel lah, begitu. Nah kalau untuk mengenai teman kita yang ada Konghucu tadi dari Bali, ya dibicarakan baik-baik. Tidak untuk saling mengklaim. Teman-teman Matakin dan teman-teman Buddha tidak mempermasalahkan hal itu sama-sama. Kalau memang ada kelenteng, sama-sama. Saya juga sembahyang ke kelenteng. Saya sembahyang ke wihara. Saya masuk. Kalau saya tidak menemukan pura di dekat saya bertugas, tapi ada wihara di sana. Saya sembahyang masuk ke wihara. Saya memuja Buddha di sana. Terus ada kelenteng. Teman-teman saya banyak yang Konghucu. Yuk sembahyang ke sana. Mari sama-sama sembahyang. Kita kan masing-masing hubungan kita pribadi kepada Tuhan. Kebetulan ada tempat yang indah. Yang bagus, ada wiharanya bersih. Ada kelentengnya bersih. Masa itu kita perdebatkan, terus kita ributkan. Ini kan tempat ibadah saya. Tidak. Justru kita membuat tempat ibadah itu untuk sama-sama saling mengingatkan diri. Menuju kesadaran agar kita selalu ingat sesama manusia harus saling kasih. Pak Pran bilang harus sering mencintai di sana. Jangan sampai ada kebencian setiap manusia. Itu susah nanti hidupnya kalau sudah saling benci antar sesama manusia. Kapan lagi keharmonisan itu akan terjadi? Kapan lagi ketentraman itu akan terjadi? Itu Pak Muhardi, untuk closing statement-nya, saya berharap teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita saling menjaga, saling membantu, dan saling membijaksanai untuk setiap pembangunan rumah ibadah agar apa yang kita cita-citakan bersama menjadi Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera, dengan ketuhanan Yang Maha Esa bisa berjalan dengan baik. Itu saja Pak Muhardi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Terima kasih Pak Ida. Tadi berarti pertanyaan Bung Chuan Yen tadi sudah terjawab. Mungkin ada narasumber yang akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan. Pak Abdul Jamil. Saya mau izin, Pak. Oh ya, silakan. Pak Li, Ya. itu baru Oh, siapa yang lebih dulu, Pak? Ya, enggak. Silakan Pak Adinata. Oh, ya. Baik. Sekalian menjawab pertanyaan dari umat kami di Bali dan closing statement, Mbak, biar ini tidak terlalu panjang. Jadi begini, dikatakan umat Konghucu kehilangan tempat ibadah, yaitu karena tempat label nama pelang di tempat ibadah itu sudah berganti nama. Padahal isi dalamnya masih tetap, dan kalau yang dinamakan wihara itu biasanya dibuatkan cetia kecil gitu. Nah, jadi bergantilah tempat ibadah yang dulunya kelenteng menjadi wihara. Nah, jadi dalam hal ini maksud saya tadi di awal penyampaian saya bahwa kami selaku Majelis Agama Konghucu sangat susah ketika ditanyakan tempat ibadah Konghucu itu yang mana gitu loh. Kalau saya klaim lagi itu sebagai tempat ibadah Konghucu itu pasti Majelis Agama Buddhanya tidak senang gitu loh. Ya. Karena itu dalam kuesioner yang
biasa disampaikan oleh Kemenak setiap tahun, saya usahakan kalau memang tempat ibadah Konghucu itu saya kira nanti umat Buddha yang protes saya. Tapi saya bijaksanai statement di kolom pertanyaan saya rubah jadi tempat umat Konghucu beribadah. Ya, jadi umat Konghucu beribadah ya ke bekasnya kelenteng, yang kelenteng masih utuh. Nah, di sanalah kita beribadah. Nah, kemudian yang saya mungkin sarankan di sini, mungkin lebih bijaksana kalau pemerintah bisa menyikapi dengan merubah nama tempat ibadah tersebut menjadi tempat ibadah bersama. Itu mungkin pelangnya itu tanpa gini Pak. Jadi tanpa melihat unsur yang ada lainnya seperti itu, Dharma, ada Buddha atau Konghucu itu. Nah, di tempat yang dikatakan seperti tadi, yang disebutkan vihara itu hanya ada unsur Buddha dan Konghucunya. Begitu Pak. Jadi alangkah baiknya kalau bisa saya sarankan pemerintah segera menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya ke nama tempat ibadah itu, misalnya tempat ibadah bersama, bukan lagi tempat ibadah Tridharma itu misalnya. Kalau memang tidak seperti itu gitu Pak, karena Tridharma itu kan sudah sepertinya di Indonesia kan tidak dibenarkan sinkritisme seperti itu gitu. Jadi akan mengacaukan umat. Padahal inti ajaran agama itu dia ada seperti di ayat kami, bila mengabaikan yang pokok itu di kitab suci Taiha, bila mengabaikan yang pokok dan mengutamakan yang ujung, inilah yang meneladani rakyat untuk berebut. Dan mungkin saya jadi berpikir, oh benar juga ini. Kalau pokoknya kita belum pasti membenarkan nama-nama itu Pak. Jadi mendorong orang untuk berebut di ujungnya. Mungkin itu sedikit penyampaian saya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak-Bapak dan semua peserta webinar. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bung Adinata. Pak Ustadz Abdul Jamil masih ada? Ustadz Abdul Jamil? Abdul Jamil Wahab? Ya Pak, ada Pak. Ada. Silakan Pak Abdul Jamil. Ini menjawab berbagai pertanyaan, terutama usul dari Pak Adinata tadi agar Kementerian Agama menetapkan rumah ibadah bersama Konghucu Buddha. Itu karena banyaknya kelenteng yang sudah pakai pelang wihara. Bagaimana Pak? Ya silakan Ustadz. Kemudian juga pertanyaan dari Pak Wene Kepantau tadi, bahwa kota Cilegon itu sudah berpuluh-puluh tahun tidak memiliki rumah ibadah umat Nasrani. Padahal mereka sudah menyediakan kawasan tanah yang terpadu untuk seluruh aliran agama Nasrani. Ini Pak, suara di masjid ini agak keganggu. Nanti aja lah saya. Oh iya, kalau begitu Pak Abdul Jamil ditunda karena pas asar. Nah, kemudian kalau begitu Pak Andreas Arya Hadi Kusuma. Pak Andreas. Silakan Pak Andreas untuk menjawab pertanyaan dan sekaligus closing statement. Baik Pak Moderator. Mungkin bagi saya mohon izin untuk menyampaikan closing statement langsung. Mungkin semoga bisa merangkum sekaligus menjawab ya. Yang pertama, mari kita dukung dan kawal Bapak Menteri Agama kita yang sedang berupaya menciptakan ketentraman dan persatuan di tengah umat beragama di Indonesia. Yang kedua, mengajak kepada semua anak bangsa, mari kita implementasikan dan konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, kedua, dan ketiga. Terkait
topik atau tema webinar siang hari ini. Yang ketiga, mohon kepada panitia, kepada inisiator untuk melanjutkan notulensi daripada diskusi pada webinar ini menjadi rekomendasi yang proaktif kepada Gus Menteri, kepada Bapak Gus Yakut yang terhormat, sehingga apa yang menjadi pembicaraan dari jam 12 tadi, setengah 1 sampai jam saat ini bisa menjadi sebuah rekomendasi yang bisa direalisasikan oleh Kementerian Agama, sehingga ke depannya hal-hal yang tetap masih menjadi polemik berkaitan dengan SKB 2 Menteri, pasal-pasal yang dianggap pasal karet, kemudian masih adanya kesulitan-kesulitan di lapangan, tadi dari Bapak Cilegon, Bapak yang dari Cilegon ya, itu sharing soal pengalaman yang memang selama bertahun-tahun belum ada solusi dan sebagainya. Nah, hal-hal demikian kita berharap semoga mulai hari ini dan ke depannya tidak ada lagi. Setidaknya ada pengurangan yang signifikan, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama sejak beliau terpilih itu betul-betul difaktakan, betul-betul bisa seluruh anak bangsa bisa mengalaminya. Tidak ada lagi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin demikian saudara-saudaraku dan khususnya Bapak Moderator yang bisa saya sampaikan. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Bapak Andreas Aryadi Kusuma. Kalau sudah azan asar sudah berhenti, saya persilakan kepada Ustadz Abdul Jamil Wahab. Kepada Ustadz Abdul Jamil Wahab. Baik, terima kasih. Mohon maaf nih di atas suara masjid nih. Salat asar. Apa-apa yang penting bukan azan. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, tidak apa-apa. Baik. Ada 3 hal ya yang menurut saya mempengaruhi mengapa pembangunan rumah ibadah itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada yang namanya teori efektivitas hukum, bahwa hukum itu akan bisa berjalan apabila 3 hal itu memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah aspek norma hukumnya. Jadi kalau saya lihat, tadi juga sudah diungkapkan oleh beberapa narasumber maupun penanggap, memang ada hal-hal yang dianggap tidak sempurna. Tetapi pada dasarnya, tidak pada norma hukumnya. Tetapi pada yang kedua yaitu struktur hukumnya. Dan juga yang ketiga yaitu budaya hukumnya. Kalau saya ibaratkan misalnya orang naik kendaraan bermotor itu harus pakai helm. Itu normanya bagus. Tapi kalau struktur hukumnya, polisi tidak pernah menegur, tidak pernah memberi sanksi, orang yang tidak pakai helm berkeliaran, itu akan banyak orang yang pakai helm di jalan raya kita. Apalagi kalau budaya masyarakatnya juga belum menyadari betapa pentingnya helm itu untuk menjaga keselamatan. Nah, jadi ketiga hal ini harus hadir bersama-sama. Menurut saya, PBM itu secara norma sudah sangat memenuhi. Apalagi tadi disebut sejarahnya, itu bukan dibuat oleh Kementerian Agama atau Kementerian Dalam Negeri. Walaupun yang menandatangani adalah PBM itu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Tetapi disusun, kemudian dirumuskan oleh majelis-majelis agama. Jadi ada MUI, ada PGI, ada KWI, ada PHDI, ya. Nah, ada Walubi, mereka itulah para wakil majelis agama yang menyusun, merumuskan daripada isi PBM termasuk pasal 14 tadi.
mengenai 60-90 itu. Jadi itu bukan kemauan Menteri Agama, bukan kemauan Menteri Dalam Negeri, tapi itu adalah tarik ulur ya antara usulan-usulan dari majelis-majelis agama yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi normalnya sudah memadai. Nah, yang dimaksud oleh Gus Yakut, saya kira ya, Gus Menteri kita, bahwa beliau ingin memastikan agar pemerintah itu hadir dalam proses-proses di mana masyarakat sedang berproses melakukan pengajuan perizinan rumah ibadah. Jangan sampai misalnya dari Kementerian Dalam Negeri ya, lurah, camat, bupati itu tidak melakukan apa-apa. Mereka berpangku tangan atau mungkin bahkan ada yang menghambat gitu ya. Jangan sampai Kementerian Agama dari mulai level KUA misalnya atau kan Kemenag Kota, Kabupaten, dan Provinsi itu juga hanya menonton. Jadi yang saya harapkan dari statement Gus Menteri itu adalah bahwa struktur hukum hadir, menjembatani kalau ada kesulitan, menjadikan proses dialog sebagai alternatif, didorong mediasi agar kesulitan-kesulitan itu di mana. Nah, kesulitan setiap daerah itu dan berbeda-beda gitu ya. Ada daerah yang tadi sudah disebut sangat toleran, sehingga jangankan meminta izin, bahkan material daripada rumah ibadah itu dibantu oleh umat agama lain gitu. Itu banyak kita temukan di daerah-daerah yang memang penduduknya sudah toleran. Nah, tetapi kita juga menyadari ada yang ketiga tadi juga, yaitu budaya hukum. Jadi masyarakat yang masih menganut mayoritarianisme itu. Jadi dia merasa bahwa dia adalah umatnya paling besar, sehingga dia yang menentukan terhadap kelompok agama yang jumlahnya kecil tadi. Sehingga dalam aspek perizinan misalnya tidak dipenuhi. Nah, ini namanya budaya hukum. Nah, kalau dalam pikiran saya, dalam pandangan saya, mari kita lihat aspek ini secara holistik gitu ya. Pendirian rumah ibadah ini secara holistik. Tetapi yang tadi saya sampaikan di awal adalah menjawab bahwa ada sebagian masyarakat kita yang mempersoalkan aspek norma. Ya, norma dari PBM, terutama pasal 14 tadi. Yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara yang lain atau penanggap, bahwa sebenarnya memang bagaimanapun persyaratan itu dibutuhkan. Sebab apa? Saya pernah hadir ya dalam sebuah konflik rumah ibadah, di mana yang mendirikan rumah ibadah siap untuk berjuang sampai mati untuk kepentingan agamanya. Kalau dihambat pendirian rumah ibadah ini, dia siap bertaruh nyawa. Saya kira itu di dalam semua agama panggilan untuk berkorban itu bukan hanya harta, tapi sampai kepada nyawa untuk kepentingan agama. Sementara mereka yang menolaknya, masyarakat yang ada sekelilingnya juga atas dasar agama, atas dasar ayat suci yang mereka yakini, ya keyakinan agama, mereka juga siap untuk berkorban sampai kepada mengorbankan nyawa. Nah, kalau terjadi hal demikian, maka kita tidak bisa menggambarkan bagaimana sebuah kondisi masyarakat yang saling berkonflik atas dasar agama. Pasti tidak bisa dihentikan. Maka di situ yang saya katakan di awal, tidak ada kepastian hukum ketika orang ditolak untuk mendirikan rumah ibadah kalau tidak ada peraturannya. Maka peraturan itu penting dan perlu. Nah, oleh karena saya menganggap bahwa PBM yang dirumuskan oleh para majelis-majelis agama itu sudah tepat, ya, atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang sangat saksama, saya kira, atas dasar pemikiran yang sangat dalam, saya kira, para majelis-majelis agama itu menetapkan rumusan yang kemudian kita sebut sebagai PBM. Nah, sekarang persoalannya adalah sekali lagi tinggal pada bagaimana kita mengawal struktur hukumnya, dan bagaimana budaya hukumnya itu juga berjalan mendukung daripada apa yang dimaksud dalam PBM, yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mendirikan rumah ibadah, tidak menghambatnya, tetapi tetap memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan. Saya kira itu, Pak Moderator. Mohon maaf nih, ada gangguan. Karena menjelang sore di tempat saya begini, ya, rame ini masjid maupun
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Apa Romo Asun akan menambahkan sesuatu? Romo Asun? Apakah masih ada Romo Asun? Romo? Romo Asun mau menambahkan? Kalau tidak, maka sekarang sampailah pada doa penutup sekaligus sebuah puisi indah yang biasa akan disampaikan oleh Habib Jafar Shadiq bin Yahya dari TV Sufi. Saya persilakan. Sebentar, Pak Muhadi. Ya? Pulang dulu dari pelaksanaan. Oh, jadi maaf terlompati, ini ada pembulatan kata dari seluruh narasumber oleh inisiator kita, Gus Soleh. Kami persilakan, Gus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Para narasumber yang sangat kami hormati dan sangat luar biasa, memberikan pemikiran-pemikirannya kepada kita semuanya. Begitu juga kepada keynote speaker, sayangnya beliau ada kesibukan lain yaitu Mas Toto, dan juga kepada Akhil Kirom Ustadz Abdul Jamil Wahab dari Kemenak. Ya, di sini dari Kemenaknya ada dua, Pak, ya, para peserta webinar. Ya, satu dari Kemenak Pusat Ustadz Abdul Jamil Wahab, dan juga Pak Ida Made, ya, ini dari Kemenak atau Rohaniawan Hidu di Kemenak Jakarta Barat. Dan semua apa yang menjadi unek-unek murni dari rakyat Indonesia akan Gus sampaikan ke atas dan juga ke Gus Yakut. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pertimbangan. Betapa naifnya kita hidup di negeri Pancasila. Negeri yang mana nilai ketuhanan. Sementara orang beribadah untuk membangun tempat ibadahnya banyak yang mempersulit. Hal ini terjadi semuanya tidak luput daripada politisasi agama yang telah dipelihara oleh rejim-rejim sebelumnya. Contoh soal apa yang disampaikan, keluhan daripada saudara-saudara kita dari umat Konghucu, ya. Sehingga lahirlah Tridharma. Sementara negara kita ini tidak menganut paham sinkretisme atau pemaduan agama, kan begitu. Dan hal ini sehingga untuk menyelamatkan kelentengnya orang Konghucu di zaman Orde Baru, yang mana Orde Baru nggak tahu itu pemikiran sendiri atau memang ada titipan dari negara tetangga, kan begitu. Sehingga semua yang berbau Rusia dan yang berbau Cina, ya, itu dicap PKI dan dianggap bahaya laten. Termasuk budaya-budaya Cina yang ada di Indonesia ini, dan juga sampai masuk ke ranah rohaninya, yaitu tentang peribadatan. Sehingga untuk menyelamatkan hal tersebut, kelenteng-kelenteng ini, ya, padahal yang beribadah orang Konghucu, dicapnya sebagai apa? Tempat ibadahnya orang Buddha. Atau sebagian ditulis dengan Tridharma tersebut. Ya, seharusnya hal ini bisa teman-teman daripada elitnya Konghucu dan Buddha untuk menyelesaikannya bersama Kementerian Agama, ya, baik itu di tingkat wilayah maupun pusat, kan gitu loh. Ya, terus terang ini seharusnya seperti makan buah simalakama. Teman-teman Konghucu yang ada sekarang seharusnya berterima kasih kepada teman-teman Buddha, karena waktu itu apabila tidak dicap Buddha, tetap Konghucu, maka akan dibredel habis oleh Orde Baru saat itu yang begitu luar biasa menganggap komunis ini bahaya laten dan sangat membahayakan pada bangsa ini.
Nah, untuk saat ini bagaimana bisa kita selesaikan dengan saling lapang dada kan gitu ya. Karena agama ini bukan bagian daging kita, tapi bagian ruhani kita. Dan yang selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Jamil Wahab ini sangat-sangat luar biasa. Ya, bahwasanya kurang jelas. Jelas. Bahwasanya SKB 2 Menteri, ingat ini bukan hanya wewenang Menteri Agama saja. Kan kebanyakan ini yang disalahkan adalah Kementerian Agama beserta jajarannya. SKB 2 Menteri ini Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Dan ingat, lahirnya isi-isi daripada SKB 2 Menteri merupakan rumusan kesepakatan daripada tokoh-tokoh agama saat itu. Dan ini diharapkan agar adanya kepastian hukum daripada kelompok minoritas, baik itu minoritas Muslim yang ada di timur, maupun minoritas non-Muslim yang ada di wilayah Jawa dan di wilayah Barat. Nah, seperti disampaikan oleh Ustadz Abdul Jamil Wahab, bahwasanya ketentuan hukum, kewajiban memakai helm, tujuannya ini baik untuk keselamatan agar kepala apabila terjadi tabrakan atau benturan tidak pecah. Karena banyak terjadi kecelakaan itu orang meninggal disebabkan karena apa? Gagal otak. Tetapi apabila negara tidak hadir, sekali lagi, apabila negara tidak hadir, orang pakai helm atau tidak dibiarkan, tidak ada teguran yang begitu keras oleh polisi, maka meskipun peraturan dan perundang-undangan tentang pemakaian helm ini sudah diterbitkan, tetapi kalau negara tidak hadir, maka orang abai terhadap penggunaan helm. Sama halnya dengan SKB 2 Menteri. SKB-nya tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah sering sekali negara ini tidak hadir. Baik itu aparat penegak hukum maupun ya daripada yang membuat SKB ini sendiri, baik dari Kementerian Agama maupun Kementerian Dalam Negeri. Justru yang disampaikan tadi oleh para narasumber ya dari Walubi tadi, Romo Asun, ya Allah, begitu sulitnya orang mau beribadah. Negeri ini adalah negara Pancasila. Negara ini bukan negara agama yang hanya berdasarkan oleh satu agama saja, tetapi negara Pancasila, yaitu negara berketuhanan yang Maha Esa. Jadi siapapun yang beragama, khususnya terlebih-lebih agama 6 yang telah direstui oleh negara ini, ya, hendaklah negara hadir. Dengan SKB 2 Menteri ini, ya, apabila syarat-syarat sudah terpenuhi, jangan ada lagi yang mempersulit, ya. Baik itu Kementerian Agama di tingkat wilayah ataupun di tingkat kabupaten kota. Serta Kementerian Dalam Negeri, baik itu tingkat wali kota maupun tingkat kabupaten atau provinsi. Seharusnya negara membantu. Kami acungi jempol seperti apa yang disampaikan tadi oleh kepala kantor agama dari NTT ya, dari Kupang ini. Luar biasa ini. Orang Buddha tidak sampai dari jumlahnya ya, tetapi dengan perhitungan ataupun nilai-nilai kemanusiaan ya, yang mana bahwa orang beribadah itu bagian daripada hak asasinya. Justru dibantu. Dan ada sebagian tempat juga tadi disampaikan oleh para narasumber dan para peserta penanya ya, bahkan dibantu oleh pemerintah setempat dan bukan hanya perizinannya, bahkan dibantu secara finansialnya. Ini luar biasa. Dan yang ngeri seperti apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Wenike NS Ponto ini ya, dari mana? Dari Cilegon. Sudah 35 tahun dia tinggal di Cilegon.
dan masyarakat non-Muslim atau orang Kristen Protestannya ya, itu udah melebihi daripada jumlah SKB. Tapi tidak pernah bisa membuat tempat ibadah. Nah, di sini negara harus hadir. Hendaklah ya Pak Wen terus berjuang ya untuk ibadah daripada agama Anda, karena itu bagian daripada hak asasi. Ingat, negara ini bukan negara agama hanya satu agama, tapi negara ini negara Pancasila dengan 6 agama yang direstui oleh negara. Ya, tetap terus diurus ya, diurus. Nah, dengan statement Kementerian Agama ini ya, yang begitu luar biasa, yuk kita dukung. Bagaimana caranya? SKB 2 Menteri ini kalau memang masih diberlakukan, apalagi diberikan kemudahan-kemudahan, hendaklah negara hadir. Kementerian Agama sampai jajaran ke daerah, begitu juga Kementerian Dalam Negeri sampai di jajaran daerahnya. Jadi harapan kami, selaku pelaksana webinar Agama Cinta pada edisi 23 ini, bagaimana Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri ya bisa membuka telepon langsung seperti Menteri Pendidikan di dalam permasalahan intoleransi daripada seragam ini. Ya. Ini bagaimana? Supaya apa? Teman-teman di daerah-daerah yang kesulitan membangun tempat ibadah, ayo, jangan ada lagi. Di tahun 2021 ini, tahun kebangkitan daripada toleransi Indonesia. Ya. Alhamdulillah, kado akhir tahun, ya. Salah satu kelompok ormas yang mengatasnamakan agama, yang mengatasnamakan tokoh agama juga, ya, telah ditangkap oleh negara kita. Kondisi keadaan bangsa negara kita, ya, sekian persen lah. Ini alhamdulillah sudah adem dan ayem. Nyinyiran-nyinyiran ya sudah tidak begitu banyak tentang hate speech, ujaran kebencian. Yang ada salah satu politisi, tidak saya sebut namanya ya. Ya itu curhat. Ya memang biasa, kayak bapaknya suka curhat kan gitu. Jangan ketawa Pak Muhardi ya. Dan yang terakhir sekali ya, nanti Gus minta closing statement dari para narasumber semuanya. Akan Gus sampaikan daripada closing statement ini kepada Gus Menteri atau Gus Yakut, teman kita sendiri ya, dan juga ke atas ya, ke lingkaran istana. Mudah-mudahan ya webinar Agama Cinta ini tidak ada founding siapa-siapa. Lahir dari rahim anak bangsa yang cinta NKRI, yang cinta Pancasila, yang cinta Bhinneka Tunggal Ika. Ya, makanya sering sekali kita saweran karena kita tidak punya founding. Foundingnya siapa? Adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Membicarakan permasalahan rakyat agar cita-cita luhur pendiri bangsa ini, yaitu terwujudnya daripada PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Ini lahir daripada anak bangsa. Bukan lahir daripada elit-elit politik yang mana mereka banyak bermain drakor, drama Korea, atau bermain telenovela kan gitu loh. Kalau rakyat, apa yang disuarakan oleh Pak Wen, apa yang disuarakan oleh kepala kantor agama yang ada di NTT Kupang, apa yang disampaikan oleh Romo Asun tadi, bagaimana sulitnya mengurus daripada rumah ibadah, apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Konghucu, ataupun juga dari Hindu, dari Kristen khususnya dan Katolik, ini semuanya murni suara rakyat. Nah, bagaimana pemerintah ini sebagai bapak dan ibu kita, apa yang menjadi keinginan rakyat atau anak-anaknya ini dapat terselesaikan dengan baik. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesimpulan akhir di webinar edisi 23 ini dari webinar Lintas Iman Agama Cinta, dapat memberikan kemanfaatan buat kita semuanya. Sekali lagi, jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang begitu luas ini. Untuk menjadi orang Indonesia itu mudah-mudah sulit. Mudah apabila kita memahami Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Sulit apabila kita mendahulukan ego karena kita mayoritas. Sulit apabila kita mendahulukan ya hegemoni kekuasaan kita. Tetapi kalau kita
luar biasa. Saya Ghosnola Marzuki, orang Islam yang mana asli suku Madura, lahir di Surabaya, bisa punya teman di Surabaya begitu banyak. Punya teman Islam, punya teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, luar biasa. Ya, kita bisa main ke ke Aceh, bisa ke Papua, bisa main ke Sumatera, dan ke tempat-tempat lainnya dengan keanekaragaman adat, budaya, dan istiadat. Dan ini dipersatukan oleh founding father kita. Ini warisan, ya, warisan dari kakek nenek moyang kita yang memperjuangkan Indonesia bahu bondo pikir nek perlu sak nyawane pisan, ya, bukan hanya harta, ya, darah pun diberikan untuk kemerdekaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Sekali lagi, Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, bukan Indonesia yang satu agama, bukan Indonesia yang satu suku. Mari terus kita dengungkan kebinekaan kita, karena dengan kebinekaan ini, inilah Indonesia. Karena dengan Pancasila, jadilah kita semua warga negara Indonesia. Demikian dari kami, tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi pada webinar Agama Cinta edisi ke-24 yang kita berikan tema Gus Dur dan Perayaan Imlek di Indonesia. Demikian dari kami, salam agama cinta, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guruku. Sampailah kita pada akhir acara. Kepada Sufi TV, Habib Jafar Taufik bin Yahya, kami persilakan. Halo, tes. Halo, tes. Bagus. Bagus ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya muliakan, baik itu dari pemerintahan maupun juga dari para rohaniawan seluruhnya, para peserta webinar yang dirahmati Tuhan Sang Maha Cinta. Baik, tema kita tentang masalah kebinekaan dalam beragama, juga tentang Borobudur. Ini menarik sekali Gus Yakut, kemenang baru kita ini. Kenapa? Karena Borobudur pernah dibom oleh person garis keras yang sekarang jadi berhati lembut setelah jadi sufi mengkaji cinta Sang Maha Cinta lewat ajaran Nabi dan keluarganya. Patung Buddha raksasa di Lembah Bamiyan. Ini kok kayaknya feedback ya? Patung Buddha raksasa di Lembah Bamiyan, Afghanistan, diledakkan juga oleh Taliban hingga hancur berkeping-keping. Dulu Afghanistan itu merupakan jalur perdagangan yang dikenal dengan jalur sutra. Melalui jalur agama juga, jalur agama Buddha berkembang sampai ke Cina dan sampai ke Nusantara. Nah, maka semoga dengan dijadikannya Borobudur sebagai pusat ibadah Buddha oleh Menag saat ini, maka mudah-mudahan ini menjadikan perdamaian yang agung sekali. Para pemirsa sekalian, kasus perebutan tempat ibadah sebenarnya bukan hanya lintas agama. Bahkan dalam satu agama pun juga terjadi. Bicara ibadah, maka bicara abada ya'budu, ibadatun, penghambaan, pengabdian, atau lebih indah dimaknai dengan kemesraan hamba dengan Sang Maha Cinta. Dalam Islam ada dua, ibadah mahdoh berupa ritual individual dan ibadah ghairu mahdoh yang sifatnya ibadah ijtimaiyah atau ibadah sosial. Dalam Al-Quran, ibadah sosial lebih banyak dibicarakan sekitar 70% daripada ritual yang hanya 30%. Tapi mengapa umat malah lebih sibuk meributkan yang 30%?
Padahal bahkan Allah mengancam dengan ungkapan fawailul lil musallin, celakalah atau nerakawel bagi orang-orang yang salat, yang lalai makna salatnya, yakni yang melupakan pengkhidmatan atau ibadah sosial kepada sesama. Salat diawali dengan mengagungkan Tuhan atau takbir dan diakhiri dengan taslim, ucapan salam kedamaian kepada sesama makhluk. Kanan yang mencintai kita dan kiri yang memusuhi kita tetap ucapkan salam. Jadi nampaknya Gus Menteri layak juga untuk mengingatkan ini agar umat tidak terlalu meributkan ibadah yang sifatnya ritual. Baik para pemirsa sekalian, pujangga Buddhis Empu Tantular menerjemahkan cinta kasih menjadi ungkapan yang dikenal Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan tidak mungkin dilebur, dibuang begitu saja, atau dijadikan satu. Perbedaan harus diterima dengan ketulusan hati. Karena di antara perbedaan itu hakikatnya adalah tunggal. Slogan Bhinneka Tunggal Ika bukan baru ada ketika Empu Tantular menulisnya di Lontar Sotasona. Moral Bhinneka Tunggal Ika sudah ada sebelum itu dan bahkan sudah berdarah daging menjadi jati diri Nusantara. Itulah sifat dasar bangsa Indonesia hingga kini. Baik, sebelum doa mungkin saya akan menyampaikan sebuah mungkin lebih tepatnya bukan puisi Gus, tapi lebih tepatnya adalah ungkapan filosofis ya dari seorang filosof yang sufi dan seorang sufi yang filosof. Bentar ya. Biar indah, saya kasih pewarna dulu. Oke. Para teolog membahas Tuhan dan mengatakan ia begini dan begitu. Seolah Tuhan itu seperti itu dan seperti ini. Padahal Tuhan sendiri berfirman, dia tak seperti ini dan tak seperti itu. Para filosof membicarakan Tuhan, padahal mereka sendiri yang berkata bahwa wujud tak dapat didefinisikan. Para urofa mabuk, mereka semua seolah-olah tahu batasan dari Tuhan yang tak terbatas. Namun ada seorang yang berjalan dengan kesendirian mencari cara agar dapat mengamit lengan si miskin yang sakit dan kelaparan, sambil berbicara di telinga mereka bahwa aku mencintai kalian. Begitu banyak orang yang berbicara dan menyembah Tuhan, tapi sedikit meniru pekerjaan Tuhan. Seseorang mungkin saja dapat beribadah semalam suntuk, atau bertafakur sehari-hari, bermeditasi, berkontemplasi, tapi tidak semua mampu mempersembahkan hari-harinya untuk membantu sesama yang sedang dalam kesusahan. Agama bukanlah hanya berada di mihrab tempat pengasingan, atau di atas sajadah harum, atau di event-event ritual dan majlis-majlis zikir. Ini agama ada bersama perut tetanggamu yang lapar, saudara ataupun temanmu yang sakit seorang diri. Pada mereka yang berhutang padamu dan tak mampu lagi membayar. Agama ada pada tangisan terasing anak-anak yang tanpa ibu dan bapa, atau anak-anak yang merindukan bunda dan ayahnya. Engkau yang menyembah Tuhan berhari-hari namun menatap wajah si susah dengan pandangan dingin tanpa belas kasihan. Kau tidak sedang menyembah Tuhan, tapi kau sedang menyembah setan. Maka berbuat baiklah, karena Sang Maha Cinta menyenangi orang-orang yang berbuat baik. Dikutip dari renungan Sufi yang filosof dan filosof yang Sufi bernama Syekh Bahzan. Baik, untuk selanjutnya mari kita sama-sama menyatukan jiwa untuk berdoa bersama kepada yang non-muslim mengheningkan cipta, kepada yang muslim mari sama-sama awali doa
kita ini dengan mengheningkan cita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Duhai Maha Cinta yang membimbing hamba-hamba untuk mencintaimu dengan mencintai dan berkhidmat kepada segenap entitas manifestasimu. Satukanlah hati-hati hamba untuk senantiasa saling mencinta demi agar engkau mencintai hamba-hambamu ini. Duhai Sang Maha Cinta, hamba-hambamu tak ingin lagi terpecah hanya karena perbedaan cara, sebab ada cara yang sama dalam mencintaimu, yakni dengan mencintai manifestasimu. Duhai Sang Maha Cinta, bimbinglah hamba-hambamu untuk senantiasa bersatu padu dalam menjaga negara NKRI di Taman Cinta, Taman Kedamaian. Namo Sang Hyang Adi Budaya, terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Namo Sassa Bhagavato Arahato, Samsam Buddha Hasa, terpujilah para jiwa suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Sabhe Satta Bavantu Sukhata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Protokol. Ya, terima kasih kepada Habib Jafar Shadiq yang telah memimpin doa dan juga telah memberikan puisi kepada kita semua. Tentunya sesuai dengan ciri khas beliau, di mana puisinya selalu mengandung makna yang sangat mendalam. Terima kasih Habib Jafar atas puisinya. Dengan doa dari beliau juga, maka telah berakhirlah webinar kita yang dimulai dari pukul 12.40. Dan bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengecek Facebook Sekjen Agama Cinta karena e-sertifikat akan diupload di sana. Untuk saat ini masih proses. Setelahnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga para peserta yang masih setia menemani webinar kita dimulai tadi siang hingga sore hari ini. Saya mewakili seluruh tim Official Agama Cinta mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan juga permohon maaf apabila ada salah-salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sehingga membuat hati para saudara sekalian kurang berkenan. Untuk itu, kami undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.